Jakarta, kota yang tak pernah tidur. Hiruk-pikuk aktivitas warga dari pagi hingga malam terus bergulir. Kota metropolitan dengan jumlah penduduk sebanyak 10,56 juta jiwa pada September 2020. Pernah tercatat mengalami kejadian gempa di masa lampau, kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya menyimpan potensi ancaman gempa sesar Baribis. Sesar Baribis atau jalur sesar Baribis itu memang yang paling dekat dengan Jakarta. Jalur sesarnya itu dia sebetulnya besar ya, memanjang barat timur, gempa yang besar dan memang melewati wilayah-wilayah yang padat populasi dan infrastruktur. Nah, untuk itu maka menjadi tugas dari para peneliti dan juga lembaga pemerintah untuk memastikan seberapa tinggi risiko tersebut. Dan bagian yang belum kita jawab dengan baik yaitu memahami ancaman gempanya. Indonesia berada di jalur gempa aktif di dunia karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik. Berdiri di atas 3 tumbukan lempeng benua, yakni Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari timur. Letak geografis tersebut menempatkan Indonesia berada pada titik pertemuan lempeng-lempeng tektonik dunia. Lapisan penyusun bumi atau yang disebut sesar memanjang mengelilingi Indonesia. Sepanjang patahan lempengan yang aktif inilah yang menjadi pemicu guncangan atau gempa bumi saat melepas energi. Terkait dengan sesar Baribis, seperti juga sesar Kendeng, kami meyakini bahwa sesar tersebut tersegmentasi gitu ya. Jadi bukan satu sesar panjang, tidak. Kami menduga bahwa sesar tersebut terbagi-bagi menjadi beberapa segmen-segmen sesar. Dan yang menarik bahwa kejadian gempa di sesar Baribis berdasarkan pengamatan BMKG saat ini tercatat beberapa gempa-gempa. Walaupun kecil, tapi gempa tersebut memberikan pesan penting bahwa sesar tersebut aktif. Nah, tetapi yang menarik bahwa dalam catatan sejarah misalnya, salah satu yang mungkin pernah juga dikaji adalah gempa 1699 ya. Itu diduga gempa tersebut menghancurkan sebagian dari utara Jakarta. Kita tidak pernah tahu apakah sesar tersebut ataupun kehancuran tersebut terkait dengan sesar Baribis ataupun karena sumber yang lain disubduksi. Mungkin ada bukti yang lain lagi adalah kejadian gempa 1853 yang merusak beberapa bagian kota Cirebon dan Kuningan. Sangat mungkin ini pun terkait dengan sesar Baribis, tapi tentu saja kita perlu riset yang lebih dalam mengenai hal tersebut. Catatan sejarah kita cukup bagus di dalam melaporkan aktivitas gempa merusak di sesar Baribis ini. Catatan sejak tahun 1840 itu kita sudah mencatat sebanyak 13 kali gempa merusak di jalur sesar Baribis ini, dari Karawang sampai Kuningan ya. Untuk yang segmen paling timur seperti segmen Cirebon 1, Cirebon 2, kemudian Ciremai, itu saja ada 11 kali gempa merusak pada masa lalu dan beberapa tahun yang lalu. Nah, ini sebenarnya sudah cukup bukti bahwa sesar ini harus dipertimbangkan di dalam perencanaan bangunan aman gempa di wilayah tersebut. Sehingga jika kita mengacu kepada bangunan tahan gempa yang semestinya, maka gempa-gempa ini patut dipertimbangkan di dalam perencanaan bangunan tahan gempa. Berdasarkan sejarah, ada beberapa gempa yang paling merusak di zona sesar Baribis ini karena mampu menimbulkan dampak gempa yang merusak mencapai 7 hingga 8 MMI, yaitu gempa Kuningan 1842, kemudian gempa Cirebon 1847, gempa Kuningan 1875,
kemudian gempa Bantar Kawung 1971. Ini gempa yang menyebabkan kerusakan banyak rumah dan beberapa orang terluka, bahkan ada yang meninggal dunia. Sehingga bukti bahwa sesar Baribis itu aktif ini sudah terbukti betul. Dan untuk yang segmen barat kita tahu bahwa pernah terjadi gempa di Kerawang pada tanggal 24 Mei 1862 dan menimbulkan kerusakan rumah cukup banyak. Menurut catatan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkini, gempa bumi di jalur lintasan sesar Baribis menunjukkan beberapa gempa kecil yang terjadi di Jonggol, Bekasi, dan Karawang. Artinya, menjadi petunjuk bahwa segmen sesar Baribis sebelah barat Subang adalah segmen aktif. Sesar Baribis terus aktif bergerak. Berdasarkan catatan penelitian geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ancaman pergerakan aktif sesar Baribis melintasi daerah Sumedang, Jawa Barat. Di titik Waduk Jati Gede yang diresmikan pada tahun 2015. Ya, jadi dari penelitian yang sudah kita lakukan, sudah terindikasi ya bahwa sesar Baribis ini memang sesar yang aktif, masih bergerak, masih mengeluarkan gempa. Dari catatan sejarah juga sudah ada banyak gempa-gempa yang terjadi di sekitar Jakarta, di sekitar Semarang juga ada, di wilayah Surabaya juga ada. Terus dari pergerakannya yang sekarang terekam oleh peralatan continue GPS yang dipunyai oleh Bogkusur Tunnel, bukan BIG sekarang namanya ya, Badan Informasi Geospasial, itu juga ada pergerakan. Kemudian dari geologi juga ada terlihat bergerak, ada lapisan batuan atau lapisan tanah yang terpotong bergeser di sesar itu. Jadi menurut penelitian kita pergerakannya itu sekitar 2-5 mm per tahun. Itu satu pergerakan yang cukup cepat. Pergerakan sesar Baribis juga menarik perhatian para peneliti dari Institut Teknologi Bandung ITB. Dalam penelitian yang dimulai sejak tahun 2019, peneliti memantau menggunakan seismometer untuk mengungkap aktivitas seismik sesar Baribis. Terkait dengan sesar Baribis, sebenarnya sudah ada publikasi oleh Simanjuntak dan Barber itu tahun 1996 yang menggambarkan bagaimana patahan kendeng di sebelah timur itu menerus ke barat dan bahkan sampai ke selatan Jakarta. Nah, segmen kira-kira antara Subang ke selatan Jakarta itu yang dimaksud dengan sesar Baribis oleh Simanjuntak dan Barber. Dan sesar itu digambarkan sebagai sesar naik. Dia miring ke arah selatan. Miring ke arah selatan ini mirip dengan yang ada di zona kendeng di Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Panjangnya kalau dari Subang sampai Jakarta sebelah selatan atau bahkan lebih ke barat lagi itu bisa berapa kira-kira itu ya, 200 kilometeran mungkin ya. Jadi penelitian yang kami lakukan
sebenarnya merupakan penelitian mahasiswa S3 kami di Teknik Geofisika ITB oleh saudara Ruben Damanik dengan cara memasang 7 borehole seismometer, jadi seismometer yang ditanam di bawah permukaan, dan penelitian ini sudah kami mulai sejak Oktober tahun 2019, rencananya 3 tahun, jadi setiap 1 tahun itu 7 seismometer kami pindah. Dari kesimpulan sementara, alat borehole seismometer ini merekam event kejadian gempa bumi yang juga dirasakan oleh manusia. Pada waktu itu event kejadian gempa terjadi bulan Desember 2019 dengan magnitudo 3.2 dan dirasakan oleh orang, sehingga ini juga membuktikan bahwa rekaman dari alat borehole seismometer ini divalidasi dengan dibuktikan dengan adanya kejadian yang dirasakan oleh masyarakat. Lokasi berada di sekitar Bekasi. Untuk memperkuat sejarah kegempaan di Jakarta, para pegiat bencana melakukan lawatan ke beberapa tempat yang diduga menyimpan cerita sejarah gempa Jakarta. Kegiatan berupa penelusuran sejarah ke beberapa epicenter gempa di Jakarta dan sekitarnya. Nah, tadi ada 3. Yang pertama itu kemungkinannya dia tempatnya ada di Vihara Dharma Bakti. Kemudian yang kedua di SD Sekolah Ricci. Kemudian yang ketiga di antara Jalan Kemurnian 1 dan Kemurnian 2. Tengahnya itu diperkirakan adalah Pusat Observatorium MOR. Kenapa kita perlu mencari gitu ya, mencari jejak-jejak sejarahnya? Karena kalau dilihat itu saling terhubung gitu ya, antara Museum Wayang, kemudian Observatorium MOR gitu ya. Kalau dilihat garis-garisnya gitu ya, kelihatannya wilayah barat sampai utara yang kemudian berdasarkan catatannya Ngunyan itu adalah wilayah-wilayah yang rusak pada saat gempa 1699 dan 1780. Depok adalah salah satu wilayah yang terkena dampak. Di situ disebutkan Citerep, Cimanggis gitu ya. Jadi wilayah-wilayah bagian timur dan bagian selatan, Cinere dan Depok, Sawangan itu adalah wilayah yang hancur. Jadi ada saksi yang masih saat ini masih berdiri gitu ya, bangunan gereja. Dulu disebutnya Depok Lama gitu. Jadi kalau orang menyebutnya Belanda Depok, nah di sanalah sebenarnya jejak sejarah gempa yang pernah ada sampai sekarang. Wah, ini prediksi lagi ya, sulit ya. Sulit. Ya, kita berharap tidak parah, namun sekali lagi potensi bahaya menjadi bencana itu bisa risikonya dikurangi sebenarnya dengan usaha mitigasi tadi ya, dengan mengikuti building codes dan sebagainya. Tentu semakin kita comply terhadap building codes yang baru, risikonya semakin berkurang. Semakin kita tidak mengikuti, ya risikonya kemungkinan semakin tinggi ya. Persisnya seperti apa tentu sulit untuk menggambarkan. Ya. Memiliki luas wilayah sekitar 661,5 km persegi,
Jakarta kini dihuni oleh 10,56 juta jiwa penduduk. Menjadi pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan kebudayaan. Pembangunan secara masif terus dilakukan di Jakarta. Kini Jakarta memiliki ribuan bangunan tinggi dan pemukiman. Selain infrastruktur seperti jalan dan fasilitas moda transportasi umum. Pembangunan masif tanpa disadari menggempur perut bumi Jakarta, menyimpan sedimen atau lapisan tanah lunak yang tebal. Kondisi ini membuat warga yang hidup di atasnya dapat merasakan resonansi pergerakan gempa. Di dalam prinsip penanganan bencana DKI Jakarta, kami punya slogan dan Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta memiliki slogan yaitu siaga tanggap galang. Di mana siaga ini adalah bagaimana kita mengantisipasi terhadap ancaman-ancaman yang mungkin terjadi di DKI Jakarta, yang intinya adalah mitigasi untuk mengurangi korban jiwa apabila terjadi bencana. Dan pada saat tanggap, bagaimana kita secepat mungkin bersama-sama merespon saat terjadi bencana dan galang, di mana kita melibatkan seluruh stakeholder, kolaborasi semua pihak. Dan kemudian berikutnya adalah bagaimana kita melakukan pemulihan dini apabila setelah terjadi bencana. Secepat mungkin masyarakat bisa beraktivitas kembali pasca terjadi bencana. Di dalam prinsip ini, kita mengedepankan masyarakat sebagai masyarakat yang tangguh bencana. Mana dalam program bencana di DKI Jakarta mengandung prinsip pengurangan resiko bencana berbasis masyarakatan, berbasis komunitas dan masyarakat. Terkait dengan gempa bumi ya, dari awal dulu pada saat pernah kejadian gempa bumi 2019 pada saat DKI Jakarta yang menimbulkan kepanikan, dan pada saat itu Pak Gubernur memerintahkan kepada BPBD, Dinas Pendidikan, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran untuk melakukan mitigasi dan sosialisasi terkait dengan gempa bumi. Kemudian dari BPBD sendiri, kita bersama-sama kawan-kawan penggiat kebencanaan melakukan namanya ekspedisi Batavia. Ekspedisi Batavia ini memetakan atau mencari sejarah kegempaan yang pernah terdampak di DKI Jakarta. Nah, ternyata di dalam ekspedisi ini ada saksi-saksi sejarah di mana Jakarta juga pernah terdampak oleh bencana gempa bumi. Di situ kemudian kita mengeluarkan juga sedang menyusun rencana kontingensi gempa bumi. Rencana kontingensi gempa bumi, di mana kita berdasarkan kajian dari BMKG, kemungkinan Jakarta juga bisa terdampak gempa bumi dari sisi selatan Pulau Jawa. Inilah kemudian bersama-sama kawan-kawan penggiat kebencanaan kita melakukan mitigasi sosialisasi bersama untuk mengedukasi ke masyarakat dan termasuk penghuni di DKI Jakarta. Sebagaimana kita ketahui, gedung bertingkat di DKI Jakarta banyak dan sangat rentan terhadap terhadap gempa bumi juga. Mungkin gempanya tidak membahayakan, tapi dampak dari gempa ini yang membahayakan. Dengan Pergub 170 tahun 2016, kita melakukan sosialisasi dan simulasi kepada gedung-gedung bertingkat yang ada di DKI Jakarta, masuk gedung di sektor pemerintahan, masuk di layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, dan sektor-sektor swasta. Kita melakukan bersama BMKG, bersama Dinas Penanggulangan Kebakaran, bersama BPBD melakukan potensi ancaman, menginformasikan terkait sama potensi ancaman, bagaimana mereka harus berlindung diri, dan bagaimana mereka melakukan evakuasi. Di sini juga di dalam sosialisasi ini kita menyampaikan kepada mereka bahwa pada saat terjadi gempa bumi bukan hanya penghuni gedung yang berperan, tapi juga masyarakat di sekitarnya. Di mana pada saat terjadi gempa bumi, kalau seandainya itu potensi dampak yang merusak,
maka peran serta dari masyarakat sekitar itu yang akan dapat membantu untuk seperti lokasi evakuasi, kemudian tempat-tempat yang harus dibuka memang untuk berkumpul orang banyak. Di sini juga di dalam mitigasi gempa bumi, kita di Pergub 187 tahun 2016 juga penerapan sekolah madrasah aman bencana, kita melatih kepada anak-anak sekolah, guru, tenaga pendidik untuk melakukan simulasi banjir, kebakaran, dan gempa bumi. Dulu saya pernah melakukan kajian khusus untuk Jakarta ya, terkait dengan kerentanan, terkait dengan resikonya juga gitu ya, peta resikonya. Nah, cuman waktu itu kita belum memasukkan sesar baribis ini sebagai salah satu potensi hazard ya di situ gitu ya. Kita hanya beberapa waktu itu menggunakan gempa dari Selat Sunda gitu ya. Yang dari megatrust gitu ya. Kalau kita sudah tahu tingkat kerentanannya, tentunya dikaitkan dengan tipologi bangunan yang ada di situ nantinya kan. Maka langkah selanjutnya adalah kita tinggal gabungkan dengan potensi hazard yang ada di situ untuk mendapatkan nanti yang namanya peta resiko gitu loh. Nah, ini tentu saja bagus kalau memang bisa diperoleh untuk setiap wilayah perkotaan di Indonesia, terutama yang padat atau rapat penduduk gitu ya. Sehingga ini bisa memberikan gambaran ke pembuat keputusan gitu ya, untuk membuat skenario gitu ya. Kalau ada bencana, wah ini ada kemungkinan di sini bisa jadi masalah, mungkin perlu ada suatu tempat evakuasi tambahan kita bangun di situ misalnya, dan lain sebagainya lah. Jadi ini bisa manfaatnya luar biasa, baik untuk pembuat kebijakan nantinya terkait dengan upaya-upaya mitigasi, upaya-upaya nanti untuk lebih cepat dalam tanggap darurat kalau memang betul-betul terjadi bencananya gitu ya, dengan membuat berbagai skenario yang mungkin. Gempa tidak dapat dicegah dan diperkirakan waktu kejadian. Berbagai penelitian seismologi terus dilakukan untuk mengetahui pergerakan aktif sesar dan pembaruan peta sebaran gempa. Agar diketahui titik-titik sebaran gempa, salah satu tujuannya untuk mengurangi besaran dampak gempa, khususnya korban jiwa dan material. Dengan melakukan perencanaan mitigasi bencana terpadu yang dilakukan secara bersinergi antara masyarakat, instansi, lembaga penelitian, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.